Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen pada program studi bimbingan dan konseling. Dalam video edukasi ini, saya mengangkat tema nilai kasih dalam pendidikan klien. Tema ini dipilih karena dalam praktik bimbingan dan konseling, kasih merupakan nilai fundamental yang sangat menentukan kualitas hubungan antara konselor dan klien. Banyak klien datang dengan kondisi terluka secara emosional, mereka tidak dipahami, tidak dihargai, bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu, pendampingan yang dilandasi kasih menjadi sarana pemulihan yang bermakna baik secara psikologis maupun baik. Yang kedua, pengantar masalah atau realita klien. Dalam praktik bimbingan dan konseling, sering dijumpai klien yang datang dengan berbagai pergumulan hidup, tekanan akademik, konflik keluarga, relasi yang tidak sehat, pengalaman penolakan hingga luka batin masa lalu, membuat klien merasa cemas, stres, dan kehilangan rasa berharga. Tidak jarang klien menyampaikan perasaan seperti ini. Saya merasa sedih sendirian, tidak ada yang mau mendengarkan saya, atau saya merasa tidak layak dicintai. Pada kondisi seperti ini, klien tidak hanya membutuhkan solusi atau teknik konseling, tetapi juga membutuhkan kehadiran konselor yang penuh kasih, yang mampu menerima klien tanpa menghakimi dan berinovasi. Baik, yang berikut nilai Alkitab atau PAK yang relevan. Dalam pendidikan agama Kristen, kasih merupakan inti ajaran Kristen. Alkitab menegaskan dalam 1 Korintus 13, 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegah diri, tidak sombong. Selain itu dalam Matius 22-39, Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nilai kasih ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan layak dihargai. Dalam konteks konseling, kasih bukan sekedar perasaan simpati, tetapi diwujudkan melalui sikap empati, penerimaan tanpa syarat, kesabaran, dan ketulusan dalam mendampingi klien. Baik, yang berikut penjelasan kaitan bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, nilai kasih sangat berkaitan dengan prinsip unconditional positive rigor, yaitu menerima klien apa adanya tanpa syarat. Konselor yang menghayati nilai kasih akan menciptakan relasi konseling yang aman, hangat, dan penuh kepercayaan. Kasih dalam pendampingan klien tercermin melalui mendengarkan dengan empati tanpa menyetel atau menghakimi, menghargai pengalaman klien meskipun berbeda dengan nilai pribadi konselor. Kesabaran dalam proses, menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu, komitmen untuk menolong, bukan sekedar menyelesaikan tugas profesional. Pendampingan yang berlandaskan kasih membantu klien merasa diterima, dipahami, dan dihargai, sehingga klien lebih suka terbuka dan mampu menemukan kekuatan untuk memulih. Baik, yang terakhir, reflektif bagi konselor muda. Sebagai calon konselor Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk menguasai teori dan teknik konseling, tetapi juga untuk menghadirkan kasih Kristus dalam setiap pendampingan. Kasih menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu konseling dengan pemulihan manusia secara utuh. Melalui nilai kasih, konselor dapat menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan pengharapan, penguatan, dan pemulihan bagi klien. Kiranya setiap proses pendampingan yang kita lakukan selalu dilandasi kasih, sehingga konseling tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga dengan hati. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi teman-teman yang membacanya. Baik, dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.